hanya menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah, untuk pemeliharaan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Bapa, bersama-sama kembali kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, menaikkan setiap pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Layankanlah setiap hati kami Bapa, untuk kami bisa fokus dan hati kami hanya benar-benar fokus untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini. Karena hanya Engkau yang kemuliaan, Engkau yang memulihkan hidup kami, dan Engkau yang memberkati hidup kami. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus kemuliaan.
atas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami hanya bisa mengucap syukur, kesempatan hidup kami sepenuhnya hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari Bapa di surga, setiap kepada tempat kami layankan kami, basuh kami dengan darah-Mu Yesus, sucikan, kuduskan kami, sehingga kami boleh mendapat perkenan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami rindu ibadah kami yang kami laksanakan pagi hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Setiap ibadah yang kami ibadah kami hadir pagi hari ini, Tuhan jamah dalam nama Yesus, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Setiap beban persoalan kumpulan kami percaya Tuhan yang menjadi sumber dan pertolongan bagi kami, Tuhan yang menjadi sumber kesembuhan kami, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami, sehingga kami terus mampu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu ibadah kami pagi hari ini, ibadah yang menyenangkan hati. Oleh sebab itu Tuhan, mari jamah dan urapi hamba Tuhan yang kami bagi dalam pelayanan, mulai dari pemimpin pujian, baik muslim dan kami hamba menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Tuhan urapi dan setiap kami jemaat Tuhan yang hadir Tuhan lawan. Terima kasih Tuhan, setiap rasa kegelapan iblis setan yang mengganggu hati pikiran dan fokus kami malam ini, kami mau bersatu hati kami, tolong kami usir kuasanya di dalam nama Yesus Kristus, keluar dari tempat ini. Ya Roh Allah ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang menjamah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Ya, masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita hanya bagi Dia, karena Dia sungguh baik bagi kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang bagi Dia. Amin.
kita. Haleluya. Jika ada, saya berikan kesempatan. Ya, jika tidak ada, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang kita andalkan. Dialah satu-satunya Allah yang harus kita percaya.
selalu baru buat kami. Dan biarlah kami terus berlomba-lomba untuk mengasihi-Mu dan beri diri kami dipimpin oleh Tuhan. Karena kami tahu tanpa pertolongan-Mu Tuhan, hidup kami akan sia-sia. Hamba yang terbatas yang akan menyampaikan firman-Mu Rabbi, dan Tuhan beri kekuatan, kemampuan, sehingga pagi ini kami semua diurapi dan diberkati Tuhan dengan pemberitaan firman. Hati pikiran yang tidak fokus, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jauhkan dan kiranya kami boleh memiliki hati yang berkualitas untuk kebenaran firman-Mu bertumbuh bagi hati kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada haleluya. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terang dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3 sampai 6 dan lompat sampai di ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara-saudara. Saudara simak baik-baik atau baca dalam hati firman Tuhan ini dengan baik. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca melihat ayat ini, iman kita akan tertanam. Kalau kita baca perikop firman Tuhan ini, kita bisa dapat melihat di sana bahwa bagaimana dahsyatnya Tuhan yang saudara dan saya sembah. Saudara yang terkasih, dari cerita ini kita bisa mengambil satu kesimpulan baru dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sepengetahuan Tuhan. Amin. Nah, saudara, ketika Allah ingin mau menunjukkan sebuah kemurahan dan kebesarannya kepada orang-orang ketika itu di zaman Elia, Allah memerintahkan kepada Elia untuk menyingkir dari daerah itu, karena daerah itu atas kepemimpinan Raja Ahab. Allah akan memberi sebuah penghukuman yang dimana akan terjadi kemarau yang berkepanjangan. Dan Allah memang mempersiapkan Elia, dan Allah meminta Elia harus keluar dari daerah itu dan pergi ke suatu tempat, dan di sanalah
Elia akan banyak belajar tentang bagaimana respon dia kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja atas kehidupannya, sehingga lewat pengalaman hidup ini Elia boleh bagikan kepada orang-orang pada saat itu dan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, saya senang sekali membaca ayat ini. Ketika Allah ingin mau menghukum, Allah ingin mau memberi sebuah penghukuman kepada Raja Ahab. Nah, kita semua tahu Raja Ahab ini raja yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Allah meminta Elia berada di tepi sungai Kerit, karena Tuhan sudah mempersiapkan di sana ada seekor burung gagak yang pagi hari diberi dia makan, dan sore hari juga burung gagak itu memberi dia makan. Ini luar biasa, saudara. Nah, ini luar biasa. Elia mulai belajar bagaimana mencerna tentang cara Tuhan bekerja dalam kehidupan dia. Elia mulai punya pengalaman dan pemahamannya mulai terbuka bahwa bagaimana otoritas Tuhan bekerja dengan luar biasa atas situasi yang saat itu terjadi. Elia berkata bahwa tidak akan turun hujan selama Elia tidak memperkatakan sesuatu. Tidak akan pernah turun hujan. Persoalannya yang pertama adalah ketika Allah menyuruh untuk Elia menyingkir ke tempat atau di samping sungai Kerit, Elia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Maka dari sini kita belajar dalam pribadi Elia yang pertama tentang ketaatan Elia. Ketaatan Elia, Allah ingin mau mengukur sejauh mana Elia ini taat kepadanya. Lalu kemudian Tuhan akan memperlihatkan kedahsyatannya kepada dia. Dan hanya mereka berdua di sana. Tuhan bilang bahwa sudah kupersiapkan burung gagak yang akan memeliharamu. Hari-hari ini kalau kita nonton di TV, jangankan binatang-binatang biasa, binatang buas pun telah dijinakkan oleh manusia dan mereka bisa bersama-sama. Ya, harimau dijinakkan, apalagi kuda Nil dijinakkan. Semua binatang-binatang buas, ular, kobra, jin dijinakkan. Tetapi sampai hari ini binatang-binatang itu belum pernah memelihara orang. Pada saat itu Allah berkata kepada Elia bahwa Aku telah menyediakan burung gagak untuk memeliharamu di sana. Pagi hari burung gagak itu akan datang membawa daging, dan sore hari burung gagak juga akan datang dan membawa daging. Nah, sekarang kita coba menganalisa burung gagak itu sebesar apa sih? Lalu kekuatan burung gagak membawa daging itu bisa berapa kilo? Ya? Mari kita cerna baik-baik. Burung gagak itu sebesar apa? Dia kayak seperti sebesar burung beo, ya. Saya kira daging yang dibawa pun tidak akan sampai 1 kilo kalau cuma taruh di mulut gitu ya. Ya, ya paling 1/6 onan daging di bawah. Tapi Alkitab mencatat bahwa di dalam pengasingan Elia untuk Allah memperlihatkan metode baru bagi Elia, Alkitab mencatat Elia tidak mengeluh di sana. Elia tidak menggerutu di sungai Kerit bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat buat Elia.
saudara bagaimana definisi Allah memberkati hidup saudara dan saya, supaya kita jangan khawatir lagi. Burung gagak sebesar apa daging yang di bawah. Tetapi kita berkata bahwa Elia tidak menggerutu dengan Tuhan. Elia setia, benar-benar setia kepada Allah. Sampai Allah beritahu bahwa sungai itu pun akan menjadi kering. Begitu sungai itu menjadi kering, Allah pindahkan dia lagi ke seorang janda Sarfat. Jadi burung gagak, Tuhan pindahkan dia kepada seorang janda di Sarfat. Ya. Satu hal yang bisa kita lihat dari periode ini bahwa Elia melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Maka di sana kita melihat pribadi Elia adalah dia setia kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kesetiaan kita masih terukur kepada Tuhan? Setelah sungai itu menjadi kering, Tuhan pindahkan Elia lagi kepada seorang janda Sarfat. Ayat 8 berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Apakah Elia tidak pergi? Pergi. Dia mengikuti sesuai dengan aba-aba dari Tuhan. Ketika dia pergi, sebelum dia masuk ke kota itu, Elia melihat pertama seorang perempuan yang sedang mengumpulkan kayu. Dan di sana Elia mulai berdialog dengan perempuan itu. Ayat 10 dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11 kata, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Berhenti sampai di sini dulu. Ketika dia berkata bahwa ambilkan air supaya aku minum, dan ibu janda itu sedang pergi karena memang dia agak jauh dari rumahnya, di luar kota. Jadi dia harus masuk ke dalam, karena zaman dulu kota itu dibentengi dengan benteng-benteng, ya, dipagari dengan benteng. Jadi dia harus ke dalam dulu masuk. Begitu dia mau masuk ke dalam, Elia melanjutkan bahwa cobalah ambilkan bagiku sedikit roti. Ya. Betapa ajaibnya pembicaraan janda Sarfat ini. Dia berkata bahwa demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun. Jadi ibu janda ini dia keluar dari kota itu untuk mengambil kayu. Dia tidak punya persiapan, apa namanya kalau hari ini kita apa? Kalau kita ke kebun kalau bawa makanan itu apa namanya? Bekal, ya, bekal. Ibu ini tidak punya bekal, dia harus kembali ke rumahnya. Nah, mari kita melihat cara Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kalau yang pertama, Elia melakukan seperti yang difirmankannya,
Maka yang kita tangkap dari ayat itu, Elia setia. Setelah Allah sudah memuji Elia setia, Allah membawa Elia lagi pada ruangan yang berbeda. Di sini ada sedikit berbeda. Di sini justru yang setia bukan Elia, justru yang setia ini ibu janda. Yang setia itu ibu janda di situ. Begitu Elia melontarkan perkataan kepada ibu janda itu, ingat, langkah pertama ibu janda itu diam pergi karena merespon permintaan Elia untuk mengambil air. Pertanyaannya, siapa yang mengajari janda ini bahwa akan ada nanti seorang nabi yang datang kepada dia dan dia hanya melaksanakan saja? Nah, di sini kita mau belajar bahwa memang betul Tuhan mengendalikan semua kehidupan kita. Tuhan jelas berkata bahwa aku telah menyediakan seorang janda yang akan memberi makan dan minum. Begitu Elia pergi, Elia melihatnya. Ini luar biasa, saudara. Dan akhirnya janda itu dengan setia dia melayani Elia, tinggal di rumahnya, dan memang dia hidup Elia di situ atas perkenan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari berikut firman Tuhan ini kita bisa dapat belajar bahwa kadang mulut kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak bisa terlepas daripada realita hidup bahwa kita butuh sesuatu. Sehingga orientasi kita, pusat kita hanya terletak pada materi. Mari kita melihat baik-baik ini. Alat pertama yang Tuhan pakai kepada Elia adalah burung gagak yang menghidupi Elia di Sungai Kerit di sana. Dari setiap pagi burung gagak bawa daging, sore burung gagak bawa daging, dan Elia minum dari Sungai Kerit. Sungai Kerit itu menjadi kering. Tuhan memindahkan dia lagi ke Janda Sarfat. Lebih dahsyat lagi, Elia melihat bagaimana cara Tuhan menolong dia, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan dia, saudara. Elia tetap setia, Elia tetap taat pada komando Tuhan. Elia tidak beranjak, ya. Elia tidak mencuri-curi waktu untuk tidak taat kepada Tuhan. Dia tetap taat. Dan apa yang bisa kita lihat, apa yang Tuhan perkatakan kepada Elia, semua terjadi, semua tergenapi dalam hidup Elia, dan akhirnya terselamatkan. Saudara, dari perikop ini ada beberapa poin yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama di sini saya memberitahu buat saudara lewat bacaan kita ini. Poin yang pertama yang Allah ingin mau bilang buat saudara, percayalah dalam pemeliharaan Tuhan. Itu poin yang pertama. Percayalah dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Elia saja Tuhan bisa pelihara, dengan Tuhan sendiri yang menyediakan segala sesuatu, itu cukup buat saudara. Tidak akan kurang. Engkau merasa kurang apabila engkau melihat dengan mata jasmanimu. Tapi selama engkau melihat dengan mata rohanimu, apa yang Tuhan beri tidak akan pernah kurang bagimu dan bagimu. Amin. Seperti ini
Atau Elia tidak pernah melakukan sebuah usulan kepada Allah bahwa, loh Allah tolong dong, diganti dong dengan burung gagak, aku pengen burung kasuari yang besar biar dagingnya dibawa juga agak gede, biar saya bisa lebih kenyang. Tidak. Elia tidak pernah meminta atau menyampaikan sebuah keluhnya kepada Allah bahwa diganti dong jangan burung gagak atau binatang apa itu yang bawa ke situ supaya saya bisa. Tetapi Elia betul-betul pasrah. Dia hanya satu yang dia lakukan, dia taat dan setia atas apa yang Tuhan perintahkan atas hidupnya. Amin. Jadi yang pertama yang Tuhan ingin mau dalam perikop ini, kita belajar percaya dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara tidak akan pernah khawatir dan saudara tidak akan pernah merasa tidak cukup apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Yang kedua, yang Tuhan ingin mau sampaikan buat saudara dan saya adalah kita memang harus menjadi berkat. Tidak perlu tunggu harus kaya dulu. Amin. Mungkin hari ini saudara berkata, sudah semua tenaga yang telah kulaksanakan, semua jerih payahku sudah telah kuusahakan, tapi hasilnya hanya begitu-begitu saja. Atau mungkin saudara berkata, saya sudah dengan segenap hati berjuang, keluar keringat, teteskan air mata, tapi hanya begitu-begitu saja yang saya terima. Atau mungkin saudara berkata bahwa Tuhan, hari ini ketika saya melihat diriku tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu saya punya tenaga, saya punya kemampuan, hari ini saya tidak seperti dulu lagi. Tapi kebutuhanku bertambah-tambah. Bahkan memikirkan mungkin anak kita kuliah, bagaimana Tuhan saya memecahkan ini? Bagaimana Tuhan saya memecahkan ini? Lalu saudara teringat bahwa bagaimana arti hidup di dalam kelimpahan, yang dimana Tuhan sudah janjikan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Itu di mana Tuhan? Bukankah aku sudah berjerih payah, aku sudah berjerih lelah melakukan ini dan itu, tapi hasilnya biasa-biasa saja, tidak pernah bertambah. Bahkan deposito atau rekeningku di bank semakin hari semakin sedikit. Kebutuhanku meningkat, biaya anak-anak sekolah meningkat, semua meningkat. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Saya mau beritahu buat saudara, kalau memang ada, kita semua ada pada titik itu, maka saya mau beritahu buat saudara bahwa buang kalkulator hidupmu seperti itu. Buang kalkulator, hitung-hitungan itu buang. Dan engkau belajar sabar dan memperkaya kasihmu kepada Tuhan, dan mempercayai tentang pemeliharaan Tuhan dan pemberian dari Tuhan, bahwa itu sanggup dan cukup memberkati hidupmu. Dan jika kau sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan Tuhan itu, maka dengan berani pagi ini saya mau katakan, lanjutkan hidupmu. Lanjutkan hidupmu. Kalau burung gagak saja Tuhan bisa pakai memberkati Elia di tengah-tengah kesulitan itu, hanya tinggal tepung segenggam dan tinggal minyak sedikit dibuli-buli, Tuhan bisa pakai dan memberkati Elia dan janda Sarfat.
Maka saya percaya pagi hari ini saudara dan saya sudah tidak akan lagi memperdebatkan tentang kekuranganmu, apa yang menjadi pemberian Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara akan belajar berterima kasih kepada Tuhan dan memperbanyak kehidupan saudara untuk selalu berkomunikasi atau berhubungan dengan Tuhan. Jadi poin yang kedua, bahwa untuk menjadi berkat tidak perlu tunggu kaya. Jadi persoalannya bukan apa yang ada di tanganmu, bukan apa yang ada dalam hidupmu, bukan itu saudara. Tapi bagaimana saudara bisa belajar mempercayai pemeliharaan Tuhan dan pemberian Tuhan dalam hidupmu, jika itu sungguh-sungguh saudara percaya, maka hal itu akan membuat hidup saudara lebih bergairah untuk menyatakan bahwa saudara hidup dalam sukacita Tuhan. Amin. Ada haleluya. Jadi untuk menjadi berkat tidak perlu harus menunggu kaya. Saya tidak berbicara tentang rupiah di sini. Tapi saya ingin mau menggali potensi rohani kita. Ketika kita lewat kehidupan kita membuat orang lain bahagia. Ketika lewat hidup kita membuat orang lain bisa menerima mujizat dari Tuhan. Itu yang luar biasa, saudara. Itu yang luar biasa. Ketika perkataanmu yang sederhana dan membuat orang lain diberkati, dan ketika dia pulang ke rumah dan dia berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, aku telah memperoleh mujizat darimu. Ketahuilah, mungkin orang menganggap saudara itu tidak ada apa-apanya, tapi hari itu lewat hidup saudara orang lain bisa diberkati. Amin. Orang lain bisa diberkati. Dan poin yang ketiga yang Tuhan ingin mau sampaikan pagi hari ini, jangan terpaku pada tepung dan minyak yang tersedia. Amin. Bagaimana bisa hidup? Janda itu berkata, tepung tinggal segenggam dan minyak dibuli-buli tinggal sedikit. Dan dia berkata, hari itu habis dan kami mati. Tapi dia berkata, sekali-kali kita, karena Tuhan akan memelihara kita. Jadi mari kita sama-sama mau belajar di hidup ini. Ketika saudara dan saya percaya sungguh-sungguh bahwa pemeliharaan Tuhan itu kekal, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, maka saudara tidak akan pernah khawatir dalam menjalani hidup ini. Karena saudara tahu perkenanan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan selalu baru mengalir dalam hidup saudara. Amin. Ini yang Tuhan ingin mau sampaikan. Nah, oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba untuk hidup dan mempercayai pemeliharaan Tuhan, dan jangan melihat tepung segenggam dan minyak dibuli-buli tinggal sedikit. Jangan engkau melihat itu, tapi lihatlah sumber kehidupan itu. Jangan engkau melihat begitu Tuhan, rakyatku di bawah tinggal sedikit, beras di rumah tinggal sedikit, berkatku tinggal sedikit. Tetapi ketika engkau bisa mempercayai pemeliharaan Tuhan, maka kata firman Tuhan, semua itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin.
Kalau burung gagak saja bisa pelihara Elia, kita nggak tahu ini daging yang dibawa burung gagak ini apa, dagingnya ini berkualitas baik atau dagingnya kayak apa, karena ketika itu tidak ada freezer, tidak ada kulkas yang bisa diawetkan daging. Tapi kita tidak pernah menemukan dalam referensi firman Tuhan atau referensi Alkitab 1 Raja-Raja pasal 17, tidak kita menemukan ada referensi yang menuliskan di sana ada keluhan Elia kepada Tuhan. Berarti dapat saya simpulkan bahwa daging yang dibawa oleh gagak adalah daging yang berkualitas tinggi, daging yang berkualitas terbaik yang Elia konsumsi. Amin. Haleluya. Mari kita coba, mari mempertajam cara pandang kita kepada Tuhan untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Itu baik kepada Elia, kepada saudara dan saya, itu sama, tidak ada dibeda-bedakan. Jadi kalau hari ini saudara sudah memahami, saya selalu mengatakan tingkatan manusia untuk menerima sesuatu itu ada 3. Yang pertama itu tahu, ya, tahu belum tentu mengerti. Yang kedua mengerti. Jadi tahu, mengerti, baru paham. Jadi tahu belum tentu mengerti, mengerti belum tentu paham. Tapi kalau paham, dia pasti mengerti, dia pasti tahu. Tapi karena kita baru tahu, kita udah lompat langsung ke paham. Makanya banyak kita cooling down dalam mengikuti Tuhan itu. Karena kita baru sebatas tahu, bikin dirinya udah paham. Jadi ketika tantangan bertubi-tubi datang menyerang kita, kita akan selalu berkata, aku udah melayani, aku udah pimpin pujian, aku udah sinyal, aku udah melayani ibadah keluarga, tapi kenapa bisa begini? Jadi pandangan kita jangan kepada segenggam tepung dan minyak dikuli-kuli, tapi pandangan kita harus kepada sumber pemberi berkat itu. Bahwa ketika kita mempercayai pemeliharaan Tuhan, maka semuanya firman Tuhan akan ditambah-tambahkan kepada. Amin. Saya tadi malam ngomong dengan Pak Pendeta Servus. Saya bilang, wah ini baru terasa ketika anak kita kuliah, ini baru terasa. Ya, pengeluaran ini, wah. Kalau kita gak kuat di dalam Tuhan, kita bisa akan terpatri kepada segenggam tepung dan kepada minyak dibeli-beli. Ya. Kalau kita tidak punya pemahaman, punya konsep yang benar untuk mengikuti Tuhan, ini yang Tuhan ingin mau mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Kalau Elia bisa dipelihara oleh burung gagak, kalau Elia bisa dipelihara oleh seorang janda Safat, maka saya percaya dengan apa yang telah Tuhan berikan kepadamu hari ini, itu jauh lebih berharga dari Allah mempersiapkan janda Safat buat Elia. Amin. Bapak Ibu masih mengeluh, Bapak Ibu masih khawatir, karena apa yang Tuhan beri hari ini kepada saudara dan saya itu jauh lebih sempurna ketimbang janda Safat buat Elia, ketimbang burung gagak untuk Elia. Tapi Elia tidak pernah mengeluh, menggerutu kepada Tuhan. Apalagi Elia mencari pekerjaan sampingan. Mari kita sama-sama melihat
supaya kerohanian kita ini bertumbuh secara sehat. Saya melihat di sini bahwa Elia dia ingin menjadi hidupnya di hadapan Tuhan itu, dia mau menjadi murid, bukan siswa. Kalau siswa dia bersifat objektif ya, siswa kelas 6 ya, siswa kelas 1. Tapi kalau murid, dia mau belajar, dia diajari oleh satu pribadi yang dimana dia harus mendapatkan ilmu dari gurunya. Jadi kalau zaman dulu kan kita masih ingat film-film karate ya. Ya, zaman dulu ada film-film karate kan, film-film action Cina. Jadi begitu dia buka jurus langsung tahu, oh gurumu ini. Jadi kan dia dari jurusnya. Dia dari jurusnya. Jadi begitu dia memulai jurus, langsung tahu, oh kamu pasti gurumu ini. Murid itu menerima semua ilmu dari gurunya. Amin. Nah demikian juga kita. Elia, dia ingin menjadi murid supaya dia mau belajar dari sang guru. Dan ketika Allah perintahkan dia melakukan seperti apa yang difirmankannya. Amin. Jadi untuk menjadi berkat tidak perlu tunggu kita harus kaya. Saudara perhatikan Elia dengan janda Sarfat juga. Ini ada sebuah pengertian yang tersembunyi. Jadi bukan saja bicara tentang kesetiaan antara Elia dengan janda Sarfat, tapi berbicara juga kesatuan antara janda Sarfat dan Elia. Ada kesatuan roh, ada united di sana. Mujizat ada. Amin. Kita juga di dalam bergereja, kita harus ada kesatuan, ada united di sini. Baru kita akan mendapatkan mujizat. Kita pengen jemaat kita bertambah, tapi tidak ada kesatuan. Kita pengen jemaat kita bertambah, tapi baru 1-2 bulan hati kita udah gak suka dengan orang ini, sudah gak suka dengan orang ini. Beliau gimana? Jadi mari kita mau belajar konsep ini. Elia dengan janda Sarfat ketika mereka satu roh, Alkitab berkata, anaknya janda Sarfat meninggal pun tidak terjadi pergesekan antara janda Sarfat dengan Elia. Ketika janda itu melontarkan kalimat, apakah memang kehadiranmu bukan saja terperosok saya di ekonomi, tapi membuat anakku menjadi mati? Dia berkata, mana anakmu? Dia bawa ke lontek di atas, dan dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia hanya berkata, Tuhan, apakah engkau hadirkan aku di tengah-tengah janda ini hanya untuk mendatangkan musibah, membuat anaknya meninggal? Tuhan, kembalikan nyawa anak janda ini. Hanya itu doa dia. Apa yang terjadi? Allah merespon, dan Allah mengembalikan nyawa anak janda Sarfat itu. Dan apa? Dia hidup. Amin. Jadi harus kita satu. Harus kita satu. Kita mau pengen jemaat kita bertambah, tapi begitu jemaat datang, kasih kita hanya 6 bulan, 3 bulan, udah luntur, udah yuk gimana? Pemberesan dulu dalam hidup kita. Implementasi firman Tuhan harus menjadi nyata. Memang tidak gampang.
Kenapa harus kita bayar harga, saudara? Kita harus bayar harga. Biarlah Tuhan semakin menjadi-jadi, kita semakin berkurang-kurang. Nah itu. Nah, coba mari kita refleksikan dalam hidup kita. Ketika kita menerima kebaikan Tuhan, ketika kita menerima kasih Tuhan yang tak berkesudahan, ketika kita menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita, lalu kita lihat di sekitar kita, di lingkungan, di tempat pekerjaan, ada begitu banyak jiwa yang akan jatuh ke mulut naga. Seberapa besar langkah kita untuk mengambil mereka? Sudah tidak ada lagi misi, sudah tidak ada lagi sebuah gerakan dari dalam untuk melihat jiwa ini berharga kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, untuk menjadi berkat bukan harus menunggu saudara kaya. Kita tidak bicara rupiah di sini, tapi lewat perkataan, lewat pendekatan hidupmu, orang lain akan memuliakan Tuhan karena mereka tahu lewatmu mereka mengenal Allah dan mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Amin. Coba mari kita renungkan bersama-sama. Sudah seberapa tahun saya bekerja di tempat A? Sudah berapa besar kepedulian saya untuk membawa jiwa-jiwa ini? Coba kita melihat. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan, ya, ketika kita melihat pemeliharaan Tuhan begitu nyata, mimbar ini menjadi saksi. Tetesan air mata kita menetes dan kita berikrar kepada Tuhan. Aku ingin mau melayani Tuhan, aku ingin mau. Ketika kita melihat pertolongan Tuhan begitu dahsyat. Tapi ketika fokus kita melihat kepada tepung dan minyak dibuli-buli, semua ikrar dan janji kita diberi menjadi mudah. Mari kembali dan kita mulai menyempurnakan visi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya 1 Raja-Raja 17 ini mengandung makna iman yang begitu dalam dan banyak sekali kalau kita mau gali. Hari Minggu suami tidak lagi bertanya kepada istri anak, ayo persiapan ibadah. Hari Minggu istri sudah tidak lagi mengingatkan suami, anak-anak, hari Minggu yuk kita ibadah. Tapi hal yang pertama yang ditanyakan, kamu ada pertemuan ini loh, kamu ada pertemuan itu loh. Seakan-akan perjumpaan dengan Tuhan adalah merupakan sesuatu hal yang tidak penting dan berpengaruh bagi hidup saudara dan saya. Amin. Padahal kita lihat di sini, semua segala sesuatu Allah kendalikan. Pemberian Tuhan bagi hidupmu hari ini, dengan kalau kita bandingkan dengan Elia, engkau lebih berharga, engkau lebih hebat. Kenapa itu engkau masih anggap kurang bagimu? Kenapa engkau tidak belajar mengucap syukur kepada Tuhan? Engkau tidak melihat pemeliharaan Allah sanggup membuat hidupmu untuk melihat sebuah rencana dan masa depan ke depan. Tapi engkau hanya selalu melihat kepada tepung dan minyak dibuli-buli. Makanya tertutup masa depanmu. Dan saya mau katakan, sekalipun rekening di bankmu tinggal sedikit, tapi jika engkau percaya pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan itu akan memperlihatkan masa depan tembus sampai berapa tahun ke depan itu tembus, dan saudara tidak akan pernah ragu. Amin. Halo, amin.
kehidupan kita di hadapan Tuhan seperti Elia. Dia taat, dia betul-betul melakukan yang seperti Tuhan katakan, bahwa kita mulai bereaksi. Jangan lihat tepungnya, jangan lihat minyaknya. Saudara tidak bisa melihat masa depanmu yang jauh di sana, karena tertutup kekhawatiran, tertutup ketidakpercayaan. Elia percaya ketika Allah berfirman, "Kau ke sungai Kerit, nanti burung gagak kupersiapkan melihara." Gila, burung gagak Tuhan persiapkan, bukan seorang kaya raya. Burung gagak Tuhan persiapkan Elia. Kenapa? Dia percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih hebat, bukan burung gagak. Jadi mari coba kita sedikit merenungi bahwa selama ini dasar kepercayaan kita kepada Tuhan itu keliru. Hari-hari ini orang-orang tua mulai mengeluh karena anak-anak mereka tidak tahu berterima kasih. Anak-anak mereka jahat. Kenapa? Karena selama kita hidup tidak pernah memberikan didikan kepada anak-anak. Jangan salahkan anak-anak ketika mereka, karena kita anggap didikan itu bukan sesuatu yang penting lagi. Yang penting kita mengajari mereka tentang tepung dan minyak di mulut. Mari kita kembali melihat di sini. Saudara, kalau saudara melihat pemeliharaan Tuhan ini begitu ajaib buat Elia, dan bekal yang Allah persiapkan buat Elia itu jauh lebih sempurna berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya hari ini. Jangan aku menggerutu, karena Tuhan sudah mengukur takarannya, berkat yang Dia berikan satu demi satu dalam kehidupan kita, tidak lebih, tidak cukup. Kalau sampai tidak cukup berarti kau keluar rel. Kalau sampai tidak cukup engkau berarti keluar rel. Karena Tuhan sudah menyediakan itu cukup bagi. Kenapa? Karena doa Bapa kami kita, Tuhan bilang berikan makanan kami yang secukup. Mari kita mau belajar sekarang agar hidup ini tidak pada posisi tahu tapi bikin diri paham. Belajar supaya kita mengerti. Belajar supaya kita mengerti. Belajar supaya kita mengerti. Kami gembala, sekalipun dianggap itu hal yang paling konyol, kami lakukan. Setiap pagi kami doa pagi. Setiap pagi satu-satu jemaat kami sebutkan, kami doakan. Padahal ketika kami doakan jemaat lagi ngorok, kami doakan. Karena kami tahu suatu saat mereka akan sadar bahwa kami para gembala-gembala selalu berlutut berdoa buat mereka. Amin. Hal sederhana bukan? Hal sederhana. Gembala kami belum makan, kami dahulukan jemaat yang makan. Tidak jadi masalah. Tidak jadi persoalan. Padahal kami gembala, di sini sudah gembala, angkatan Maghrib, gembala, gaji kami 1 bulan 30 hari, Bu. Ya. Gaji kami 1 bulan 30 hari. Tapi saya mau beritahu, sampai siang hari ini pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus-putusnya
Amin. Bisa berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini bukti, ini kesaksian. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan kami tidak pernah khawatir. Malah kami membuat program yang besar. Saudara lihat, kita punya gedung gereja ini 1, berapa miliar anggarannya. Mungkin kalian berkata Pak Gembala kan udah gila, jemaatnya segini kok bisa berani membuat program. Bukan biayanya kami lihat, tapi kami lihat Tuhan yang bisa. Amin. Tuhan yang ajaib. Amin. Kenapa hari ini saya berbicara tentang firman ini? Karena memang kita sedang berkumpul di tempat ini tentang pembangunan gereja. Jadi kita harus bersatu. Kita harus bersatu satu roh, maju sama-sama. Tuhan akan adakan mujizat. Amin. Mari kita ubah. Ya. Mari kita ubah. Kita ubah cara memahami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita terlalu eksklusif. Sudah eksklusif, lalu kita tidak pernah merasa cukup apa yang Tuhan beri kepada kita. Nah, ketika kita mengambil Warel, dia akan menyita waktu kita dengan Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya? Ketika kita ke Warel, itu akan menyita waktu kita dengan Tuhan. Jadi yang terakhir saya mau katakan buat Bapak Ibu, kalau Elia saja dipelihara Tuhan, Allah hanya menyediakan burung gagak dan seorang janda sorban. Bagi Elia lebih dari cukup. Apalagi saudara dan saya hari ini, apa yang telah Tuhan berikan, harusnya itu jauh lebih dari cukup. Seperti Elia. Dan kita semua tidak punya alasan lagi untuk lari dari Tuhan. Selalu tangan kita terbuka dan berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Apa yang Kau berikan hari ini, semua itu indah dan semua itu cukup bagi kehidupan saya, keluarga dan rumah tangga saya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur hamba-Mu boleh selesai berkata-kata, tapi biarlah Roh-Mu terus berbicara kepada kami, memberi makna dan arti tentang pemeliharaan dan pemberian Tuhan. Karena kami tahu lewat ayat ini, lewat firman Tuhan ini, apa yang telah Tuhan persiapkan itu cukup bagi kami. Seperti Elia, Tuhan hanya sediakan burung gagak dan janda, seorang janda. Bagi Elia itu lebih dari cukup untuk dia hidup. Dan hari ini kami semua telah dibekali Tuhan. Kami semua telah diberikan bagian-bagian kami. Ajari kami untuk mencukupkan itu. Selebihnya kami hanya ingin mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Selebihnya kami hanya selalu membangun hubungan yang baik dengan Dia. Terima kasih. Hamba-Mu yang terbatas ini berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara buat kami. Dan kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Roti dan anggur yang telah tersedia di hadapan kami, Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga roti dan anggur ini mengingatkan kami peristiwa 2000 tahun yang silam. Engkau datang menebus hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus.
Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian selanjutnya. Angkatlah rotimu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita makan roti ini dengan iman kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga anggap cawan mudah dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang menganggap cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita minum anggur ini dengan iman kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku
memberkati ibadah kami, bahkan perjamuan kudus. Sehingga berdoa jika ada jemaat yang datang dalam keadaan sakit, biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada kekhawatiran, kebimbangan karena tekanan ekonomi dan keuangan, hamba berdoa juga Tuhan biarlah berikan iman yang teguh. Jika pagi hari ini mereka tidak khawatir lagi dan mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan mereka dalam tangan kuasa. Demikian juga karena Ibu dari ini, anaknya Ibu Timo, biarlah kuasa yang sama Tuhan jamah mujizat nyata dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Ampuni mereka Tuhan, sehingga pagi ini mereka boleh merasakan jemaat Tuhan dan bersyukur kepadamu, dan mereka disembuhkan dari penyakit mereka. Hamba serahkan mereka dalam tangan kuasa. Demikian juga hamba berdoa buat seluruh jemaat yang tidak hadir hari ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin terlalu banyak agenda, mungkin terlalu banyak kesibukan mereka, atau mereka tahu dan tidak mau tahu, tidak mau datang. Tuhan, hamba berdoa dan hamba lepaskan pengampunan dari ruangan ini. Tuhan, ampuni mereka ya Tuhan. Jika pada minggu berikutnya mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba percaya sesuatu yang besar telah Tuhan nyatakan di tempat ini dan jemaat terberkati. Terima kasih. Hamba serahkan seluruh kehidupan jemaat dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada Bapak Puja. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Ya, kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita mau menaikkan pujian, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Pagi hari ini ada persembahan persepuluhan dari Pak Supri, ada persembahan persepuluhan dari Ibu Febri juga, ada persembahan persepuluhan dari Ibu Yanti, ada persembahan persepuluhan dari Wanu, ada persembahan persepuluhan dari Saudara Alianus. Mari kita berdoa. Memberi surga kembali kami memberikan persembahan kami setiap tangan-tangan yang memberi, dan hari ini mungkin
umat-Mu, anak-anak-Mu sedang bekerja seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan dan mereka menerima upah. Dan mereka tahu 10% adalah milik Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang setia, mereka boleh kembalikan dalam rumah-Mu. Bahwa di dalam surga hamba berdoa, biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berkati pekerjaan mereka, usaha, profesi, keluarga, rumah tangga, masa depan anak-anak mereka. Tuhan berkati lewat kesetiaan mereka ini, sehingga mereka semakin setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah persembahan ini mendukung menopang pekerjaan Tuhan buat gereja Gewira Tuna yang ada di kota ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini bersama. Kita akan pujian dan memuji bersama. Haleluya. Terima kasih, hamba bersyukur karena ibadah perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan telah berkati, dan seluruh jemaat yang hadir Tuhan telah berkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan kemuliaan-Mu telah turun atas hidup mereka, menyertai dan memberi kekuatan kepada seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih-Nya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal dan diam dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan, usaha, bahkan seluruh jemaat gereja Gewira Tuna yang ada di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita berdoa untuk pembangunan gereja. Bapa di surga, kembali kami berdoa buat pembangunan gereja yang saat ini sedang dikerjakan. Tuhan biarlah berkati. Dari mana datangnya dana kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan kami dahsyat, dan Tuhan tidak akan pernah membuat kami meminta-minta. Karena Tuhan menginginkan dan Tuhan mengasihi daerah ini akan terbangun sebuah gedung yang megah untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan pembangunan gereja Gewira Tuna dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, berikan tepuk tangan. Matikan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan.